Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Baitul Majid yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan Masjid Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Aziz beserta para pengurus yang lain serta para hujjaj, para tokoh masyarakat, remaja sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah malam hari ini Allah masih pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang diredhoinya, membukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, dan semoga kehadiran ini dibalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mendapat pelajaran dari kitab fiqh, yaitu melanjutkan pasal tentang menyamak kulit. Menyamak kulit. Menyamak maksudnya membersihkan lemeran-lemeran, lemak-lemak yang ada pada kulit. Kalau dibiarkan nanti dia membusuk begitu. Nah itu caranya ya tergantunglah di masyarakat setempat. Ya, jadi di negeri Arab ada pohon-pohon tertentu yang bisa membersihkan dari lemak-lemak yang ada pada kulit. Ya, di kita ya terserahlah, apa pakai alang-alang, apa pakai daun salam atau pakai apa. Yang penting dibersihkan. Karena kan yang dibicarakan di sini hewannya hewan mati alias bangkai. Ya, bangkai, setiap bangkai kan najis. Setiap bangkai najis, tapi akan hilang najisnya kalau salah satu dari bagian bangkai yaitu kulit. Yang lain gak bisa dimanfaatin, tulangnya, dagingnya, apapun gak bisa dimanfaatin. Yang masih bisa dimanfaatin itu bangkai kulitnya doang. Yang tadinya najis berubah jadi suci. Nah itu dengan cara dibersihkan, ya lemak-lemak, lemeran dan sebagainya, darah, supaya bersih betul-betul dan nanti dijemur, jadi suci dia, bisa dipakai buat sejadah. Yang rame di kita zaman dulu, zaman orang tua kita itu yang disamak itu, yang dibersihin adalah kulit kambing yang disembelih. Itu sih memang halal, dimakan juga.
nggak ada masalah karena emang aslinya dia halal lantaran disembelih. Ketika hewan disembelih semua tubuhnya ya jadi halal termasuk kulit. Nah itu kerupuk kulit yang kita makan itu kerupuk kulit yang disembelih. Kalau yang nggak disembelih yang mati begitu ya kebuknya atau sapinya ya nggak boleh. Nggak boleh walaupun masih bisa dimanfaatin kulitnya ya, untuk ya misalnya apa itu gelaran kita mau sembahyang jadiin sajadah ya, jadi ini yang kita bahas adalah bangkai. Semua bangkai adalah najis sehingga bagian-bagiannya juga najis. Nah dia akan suci dengan cara disamak begitu. Nah sekarang lanjutannya nih, illa jildal kalbi wal khinzir. Ini yang nggak bisa ini nih, kecuali kulit anjing dan babi. Emang dia udah najis mutlak udah. Ketika dibilang mau mati ke, mau hidup ke itu udah anjing sampai babi. Udah nggak dibedakan dia, najis terus begitu. Kalau sapi di waktu dia hidup dia suci. Ya, tangan kita ini bersih, ngusap-ngusap kambing, ya nggak apa-apa. Atau kucing nggak apa-apa, begitu. Tapi ketika kucing ini mati, udah nggak bisa dah, dia jadi bangkai. Nah kalau babi sama anjing dia hidup kayak, apalagi mati, udah nggak bisa aja, dia najis, ya. Najis. Nah di sini dikecualikan ini kulit yang bisa dimanfaatin semua binatang kecuali binatang al-kalb wal khinzir, anjing dan babi. Ya. Misalnya kulit gajah, kulit harimau bisa dimanfaatin. Ya. Walaupun harimau nggak boleh dimakan karena dibetaring, gajah juga nggak boleh dimakan. Ya. Kemudian dia mati begitu, atau disembelih terserah. Kalau harimau disembelih tetap aja najis, emang nggak boleh dimakan, nggak boleh dimakan dia. Berbeda kambing disembelih. Ya. Kalau harimau emang dasarnya nggak boleh dimakan, walaupun dipotong juga tetap aja nggak jadi halal, ya. Nggak boleh dimakan. Tapi kulitnya masih bisa dimanfaatin. Ya. Nah itu saudara-saudara, maka dikatakan illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali yang nggak bisa disamak, disucikan, yaitu kulit anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan yang lahir dari keduanya. Apa keduanya? Dari anjing dan babi. Maksudnya bagaimana? Anjing sama babi kawin. Anjing sama babi punya anak, walaupun anaknya embek gitu kayak kambing, nggak bisa juga udah. Karena asalnya dua-duanya najis. Anaknya walaupun berbentuk kambing, ya, nggak bisa juga disembelih, ya, karena emang asal muasalnya najis begitu. Itu wama tawallada minhuma, dan yang lahir dari keduanya anjing dan babi. Au min ahadihima, yang lahir dari salah satu, dari anjing doang, dari babi doang, ma'a hayawanin tohir. Artinya dia kawin dengan binatang suci. Jadi misalnya nih babi nunggang kambing misalnya kan, babi kan najis, kambing kan suci, anaknya najis. Walaupun salah satu suci kan, kambing suci. Ya, anjing atau babi ngawinin kambing. Anaknya mau kayak kambing ke, mau kayak anjing ke, udah nggak bisa aja. Jadi baik yang najis dengan najis, hasilnya najis. Najis yang najis kawin dengan suci, hasilnya juga najis. Kudunya supaya suci, yang suci kawin sama suci. Kambing sama kambing, suci itu dia. Walaupun anaknya guk masih bodoh, nggak ada urusan. Ya, bapaknya kambing, ibunya kambing, induknya. Anaknya kayak anjing, bunyinya kayak anjing lagi. Nggak peduli, dilihat induknya ame biang, ame ininya, jantannya suci. Ya. Jadi begitu saudara-saudara, itu agama begitu, melihat asalnya ya, melihat asalnya.
Baik, dikatakan di sini illa jildal kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma au min ahadihima ma'a hayawanin tahir, atau salah satu dari keduanya, anjing doang, babi doang, dia kawin dengan binatang suci, ya. Maka tetap katanya pala yathuru biddibagi, tidak menjadi suci dengan sebab disamak, ya. Jadi sesuatu itu disucikan dengan jalan air, namanya berwudu, mandi jadi suci. Dengan jalan debu, itu katanya alat-alat suci itu tuh, alat suci air, debu, sama ini nih lagi nih, yaitu dengan disamak dibersihin. Ya, kulit bangkai najis, tapi dibersihin jadi suci, ya, jadi suci. Nah kemudian tadi kan saya bilang bahwa bangkai itu seluruh bagiannya najis kecuali kulit kalau disamak. Ya. Nah tulangnya, bulunya ya najis juga. Ini yang disebut wa azmul maitati. Ya, artinya tulang bangkai, ya, wa sya'ruha, bulunya najisun. Ya, bulu bangkai. Maka yang pernah saya bilang kemoceng, kemoceng. Dari ayam, kalau ayam-ayam mati diambilin bulunya ya najis semua. Ya, najis semua. Kalau dia basah atau salah satu basah, apa dua-duanya basah, kita pegang ya najis lah kita. Megang kemoceng, tapi kan kita nggak menyangka ke sana. Kita menyangka ya lumrahnya sih kemoceng dari bulu ayam yang hidup. Dari bulu ayam hidup nggak apa-apa. Karena ayamnya hidup itu dicabut nggak apa-apa. Ada emang bagian-bagian yang kalau dicabut jadi najis begitu. Nah, itu seperti bulu-bulu hewan. Berpisah dari hewan najis. Tapi kalau bulu-bulu hewan yang boleh dimakan, jadi ada dua dah. Hewan yang nggak boleh dimakan seperti harimau, kucing dah yang gampang. Bulu kucing najis kalau terlepas dari kita, kalau terlepas dari tubuhnya, kita pegang, kita sembahyang bawa bulu kucing ya bawa najis. Tapi jangan cari-cari, nanti kusut kalau nyari-nyari. Bayang-bayang aja. Kalau memang kita lihat, wah tangan kita ada bulu kucing banyak banget ya, ngulangin, cuci begitu. Karena setiap yang terpisah dari hewan adalah najis dari hewan yang nggak boleh dimakan. Kalau yang boleh dimakan nggak ngapain-ngapain. Bulu kambing dibikinin baju, itu kan dicukur ketika masih hidup, udah mati nggak bisa. Iya, bulu onta katanya, bulu kuda masih hidup semua itu dimanfaatin, termasuk bulu ayam. Ayam kan boleh dimakan, dicabut bulunya, suci tuh. Iya, kambing masih kucing masih hidup, cabut bulunya, ya najis. Lain. Kan ini nggak boleh dimakan katanya. Ya, begitulah kita pikir. Ya, nah ini wa'admul maitati wa sya'ruha najisun. Tulang bangkai dan bulu dari bangkai adalah najis. Artinya kita nggak bisa ngambil manfaat lah dari bangkai itu kecuali kulitnya doang. Ya. Wa kadza al maitah aidan najisah. Begitu juga bangkainya ya semuanya dah. Wa urida biha azzailatul hayatu bi ghairi zakatin syar'iyyah. Nah ini yang dimaksud bangkai. Apa itu bangkai ini nih? Wa urida biha, dan dimaksudkan dengan bangkai yaitu azzailatul hayat, yang hilang nyawanya bi ghairi zakatin syar'iyyah, tanpa penyembelihan secara agama. Zakat artinya zabah, penyembelihan. Jadi hewan nyawanya hilang alias mati. Cuman matinya bukan disembelih secara agama. Anggap disembelih, cuman bukan secara agama, nggak boleh juga. Ya, jadi ada kambing mati, ya bangkai namanya. Tapi kalau disembelih, nah itu bukan bangkai. Jadi pengertian bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara agama. Itu definisinya, itu pengertiannya. Azzailatul hayatu bi ghairi zakatin syar'iyyatin.
yang hilang nyawanya tanpa penyembelihan secara agama. Fala yustasna hina idzin janinul muzakkati. Maka enggak perlu dikecualikan. Fala yustasna. Enggak perlu dikecualikan hina idzin ketika itu janinul muzakkat. Bayi dari hewan yang induknya disembelih. Bayi yang induknya disembelih. Misalnya kita menyembelih seekor kambing. Di dalam perutnya ada anak kambing. Ya kan, ada anak kambing. Itu kan anak kambing udah mati. Udah mati. Ya secara akal kita dibangkai, tapi secara agama enggak. Ada hadis yang mengatakan begitu. Ya, zakatul janin zakatu ummihi. Artinya termasuk bayi disembelih dengan disembelihnya induknya. Disembelih induknya. Dia udah mati, enggak apa-apa langsung makan. Ya. Nah dia katanya nggak perlu dikecualikan karena dia bukan bangkai. Lantaran dilihat dari induknya disembelih. Itu udah memenuhi. Jadi si induk disembelih, si anak jadi suci kayak disembelih. Ketika dibelek perutnya, ada anaknya udah mati, itu boleh dimakan itu. Dan nggak perlu dikecualikan dalam cerita ini karena dia bukan bangkai. Ya. Dia bukan bangkai, dia udah disembelih, cuman sembelihnya dengan cara disembelih induknya. Maka dikatakan fala yustasna hina idzin, maka tidak perlu dikecualikan ketika itu janinul muzakkati, anak dari induk yang disembelih, idza kharaja min batni ummihi, apabila keluar dari perut induknya mayitan dalam keadaan mati. Ya, dalam keadaan mati. Jangan dibilang begini, semua bangkai najis kecuali bayi yang disembelih induknya. Jangan ngomong begitu katanya. Dia nggak perlu dikecualikan, nggak perlu. Emang udah suci, ya, emang udah halal begitu, nggak perlu dikecualikan. Begitu maksudnya. Kecuali itu bayi dikatakan bangkai, tapi karena dia dikecualikan nggak jadi najis. Contoh yang paling gampang ikan. Jadi semua hewan yang mati adalah najis karena dia kecuali ikan. Ikan kan mati kebanyakan ente beli. Kan bandeng pada mati, jarang bandeng yang hidup. Mati tuh ikan. Secara hukum dia tapi dikecualikan, emang ada dalam hadisnya. Ya, kecualikan. Nah kalau bayi dari induk yang disembelih nggak perlu dikecualikan, emang dari pertama emang dia udah suci. Gara-gara induknya saya ngomong bolak-balik jadinya. Li'anna zakatahu fi zakati ummihi itu. Karena penyembelihan bayinya pada penyembelihan induknya. Ya, itu memang diterangkan di dalam hadis demikian. Nah ulama ngikutin aja udah. Ya. Jadi zakatul janin, zakatu ummih begitu. Jadi ada hadis Nabi, zakatul janin, zakatu ummih. Penyembelihan bayi adalah penyembelihan induknya. Induknya udah disembelih, bayinya termasuk. Wa kadza ghairuhu. Begitu juga selainnya, selain bangkai minal mustasnayatil madzukurat, dari yang dikecualikan di dalam, dari yang dikecualikan al-mazkurah yang disebutin fil mabsutat, di dalam kitab-kitab yang panjang. Maksudnya ini termasuk yang nggak perlu dikecualikan yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang gede dan panjang. Contohnya, nih, misalnya ada sapi binal, ya, akhirnya ditembak, ditusuk dari belakang pakai panah, pakai tombak, akhirnya mati juga deh. Nggak dipotong lehernya, dia bukan bangkai, halal aja udah, nggak perlu dikecualikan. Emang begitu cara penyembelihannya. Cara penyembelihan hewan yang binal, namanya binal apa ya? Iya binal begitu, yang udah nggak terkendali, udah ngamuk ya, udah ngamuk dah. Hewan yang ngamuk lagi mau disembelih, akhirnya kan ya dipramehin udah. Yang kena tabas kakinya begitu, pakai golok.
Ya, biar dimati buru-buru dah daripada dia ngerusak, dia ngamuk. Nah, kan mati tuh, halal udah dimakan. Bukan bangkai, nggak perlu dikecualikan. Nggak perlu dikecualikan. Contoh yang lain seperti ada kan dalam Islam dibolehkan berburu. Berburu. Ya, binatang buruan yang berburu ini misalnya anjing, karena dia memang cerdik. Pasti dilatih dulu, kalau nggak dilatih nggak boleh. Kalau anjing pasar, anjing yang sembarangan bawa kelinci misalnya, itu nggak dianggap berburu, karena dia nggak terlatih, harus terlatih. Ya, bukti yang terlatih bila mana disuruh tangkap, disuruh lepas, kabur begitu, serang, itu namanya anjing yang sudah terlatih. Memang anjing itu juga punya kecerdikan dia dibandingkan ame kucing susah kucing. Ame tikus got takut. Kucing susah dilatih, susah aja. Kerjaannya ke garis doang, ame kalau mau kawin heboh banget begitu. Mau kawin ribut, orang kawin diem-diem, teriak-teriak, akhirnya orang siramin, kawin kagak, basah. Ini berisik banget, siramin air yang paling gampang. Jadi saudara-saudara, ada anjing itu memang dia pinter emang, bisa dilatih begitu. Kalau kita lihat YouTube tuh cerita anjing, udah macam-macam lagunya, ya, ngerti banget tuh anjing, ngerti banget ya. Nah, anjing itu dilatih untuk menangkap buruan. Nah, binatang buruannya itu bila mana ditangkap masih hidup binatangnya, diserahin kepada bosnya, kepada majikannya, majikan pengen makan ya disembelih, karena diserahkan nama anjing dalam keadaan hidup. Nah, kalau diserahkan sama anjing dalam keadaan mati, karena dipepet begitu, dipepet ngelawan, digigit dah begitu kan, mati dah, serahin tuk. Terima udah, makan, gak pakai pot, kan bangkai itu. Tapi begitulah caranya penyembelihan binatang buruan. Jadi penyembelihan binatang buruan seandainya udah mati, udah sah. Dia gak perlu dikecualikan bangkai. Emang dari pertama udah halal. Agama membolehkan. Ya, yang hebat lagi itu burung kayak burung gagak, burung apa itu? Dia hebat banget ya. Melayang-melayang di udara, ada kelinci ya udah disambar udah. Dilatih juga ya. Jadi untuk berburu hewan itu ya diantaranya anjing, kemudian burung elang begitu. Dia bisa itu untuk berburu. Nalurinya kuat begitu untuk mengejar musuh, untuk memangsanya begitu ya. Nah, itu binatang yang diburu hukumnya halal dari pertama. Ya, boleh dimakan tanpa disembelih, kecuali diserahkan oleh hewan berburu itu masih hidup. Ya, terpaksa kalau kita mau makan ya sembelih. Ciri-ciri dari hewan berburu itu udah pandai, dia nggak bakalan makan. Dia nggak bakalan makan mangsanya. Habis ditangkap serahin majikan, serahin bos. Ya, itu anjing katanya dia. Anjing itu memang punya sifat jujur dia. Jujur. Maka tuh zaman dulu menjaga kebun-kebun boleh tuh pakai anjing, boleh kan. Di dalam hadis kan barang siapa yang memiliki anjing tuh setiap hari di korting pahalanya, kecuali anjing untuk berburu, kecuali anjing untuk menjaga rumah atau menjaga hewan ya, atau menjaga tanaman. Misalnya punya pohon durian banyak banget begitu. Kalau orang yang jaga ntar namanya orang doyan durian. Mendingan anjing nggak doyan durian. Dijaga aja begitu. Nggak apa-apa itu. Ya, nggak mengurangi pahala. Cuman najis tetap najis. Itu urusan kedua dah tuh dah. Yang penting bolehlah. Karena anjing memang pinter. Maka orang Arab tuh dikasih nama Kalb, Bani Kalb atau Kilab begitu. Ibnu Kilab itu kan rekan dirawi itu. Silsilah itu ya. Karena mereka pertama anjing itu amanat, dia amanat, dia disuruh jaga dia ya. Jangan makan, nggak makan ya. Saya lihat tuh di YouTube begitu, makanan ditaruh begitu, didiam aja. Saya diperintah, wah langsung berebut, nungguin udah calam ya. Karena begitu patuhnya dia sama majikan. Itu anjing memang hebat ya.
Ya, cuman jeleknya itu nyelet-nyelet mulu. Jeleknya suaranya ganggu orang suaranya. Ya, itu anjing. Baik, jadi binatang-binatang yang dijadiin pemburu seperti anjing, buruannya halal dari pertama kalau ditangkap. Ya, walaupun buruan ditangkap mati, walaupun tetap halal dan enggak perlu dikecualikan. Ya, enggak perlu dikecualikan dari pengecualian bangkai. Kan bangkai kan najis, kecuali misalnya binatang yang diburu oleh hewan. Enggak perlu begitu. Emang dari pertama udah halal. Begitu saudara-saudara, itu yang disebut wa kadza ghayruhu minal mustasnayatil madhkurati bil mabsutat. Begitu juga selain hewan bayi yang tadi disembelih induknya, dia halal dari pertama. Begitu juga yang dikecualikan yang disebutin bil mabsutat dalam kitab-kitab yang panjang. Summastusniya min sya'ril maitati qauluhu, kemudian dikecualikan dari bulu bangkai. Sebetulnya bukan dikecualikan dari bulu bangkai, dikecualikan dari bangkai qauluhu illal adami, yaitu kecuali manusia mati, maaf ya kan nggak disembelih kasarnya kan, ya bangkai kan najis tapi di nggak najis di lain. Nah itu boleh dikecualikan, itu dikecualikan. Jadi semua bangkai najis kecuali diantaranya manusia. Manusia ketika mati langsung bangkai, namanya langsung bangkai, makanya kuburin buru-buru. Dan dia suci. Anggap kita bersih, tangan kita ini nggak ada najisnya, menyentuh dia nggak ada masalah. Ada masalah, nggak perlu ntar cuci dulu begitu baru sembahyang. Nggak, dia suci. Laqad karramna bani Adam. Begitu kata ulama dalilnya. Sungguh kami telah muliakan manusia, keturunan Nabi Adam. Mulianya manusia ketika dia hidup suci, dia mati juga suci, ya. Diperlakukan dengan baik. Itu manusia. Nah, manusia tidak termasuk bangkai. Maka fa inna sya'rahu tahirun kamaitatihi. Maka rambutnya manusia suci. Seperti apa? Suci bangkainya. Ya, bangkai manusia suci, rambutnya suci, begitu ya. Itu manusia suci dah, dia dikecualikan memang. Kayak ikan juga, kayak ikan. Selesai itu dah. Nah ini judul baru. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu. Pasal ini menerangkan tentang apa yang haram memakainya minal awani, dari bejana, dari wadah. Kayak gelas, piring, itu. Jadi ada gelas, piring yang diharamkan, wadah-wadah, wadah air, wadah makanan, itu ada yang diharamkan, ada yang dibolehkan. Maka dikatakan fi bayani, pada penjelasan ma yahrumu isti'maluhu, apa yang diharamkan mempergunakannya minal awani, dari bejana-bejana, dari wadah-wadah, wa ma yajuzu, dan apa yang boleh. Wa bada'a bil awal, dimulai dari yang pertama, yaitu yang haram. Yang haram dipergunakan dari bejana. Faqala, berkata ini pengarang, wala yajuzu fi ghairi daruratin lirajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awani dzahabi wal fiddah. Artinya tidak boleh, ya, tidak boleh wala yajuz fi ghairi darurah, tidak boleh di dalam selain darurat. Kalau darurat ya apapun yang haram jadi boleh. Pokoknya dalam keadaan enggak darurat, ya, dalam keadaan tidak darurat itu enggak boleh. Enggak boleh lirajulin, bagi laki-laki. Awi imra'atin, alhamdulillah hujan. Ya, enggak boleh bagi laki-laki atau perempuan. Apa yang enggak boleh? Isti'malu, mempergunakan syai'in, sesuatu, min awani zahab wal fiddah, dari bejana, wadah, emas dan perak, begitu. Enggak boleh itu. Pertama ya menunjukkan sombong. Kedua lagi ya memperkecil, artinya membuat jadi makin sedikit emas. Dulu kan emas mata uang. Dulu emas mata
mata uang. Kalau emas mata uang ini dijadiin, boleh jadiin gelas, jadiin piring, ntar akhirnya mata uang jadi bikin sedikit begitu. Itu juga hikmahnya itu. Walaupun zaman sekarang mata uang bukan emas, mata uang dari kertas begitu, tapi tetap aja nggak boleh. Ya, tetap aja nggak boleh. Itu kan hikmah. Ya, hikmahnya itu dilarang emas, perak dijadiin wadah-wadah. Karena ntar mengurangi jumlah emas yang berakibat mengurangi jumlah uang. Kalau uang susah, ekonomi nggak berjalan. Maka ada istilah uang ketat katanya. Kalau duit diketatin oleh pemerintah, dikucurin dikit, udah ekonomi bikin susah. Iya, barang ada, duit nggak ada begitu. Itu berat itu. Ya. Itu namanya duit ketat itu. Nah, ini emas ya dan perak tidak boleh dijadiin bejana. Ya, dan tidak boleh dipakai kalau emang ada wadah dari emas dan perak. La fi aklin, tidak boleh di dalam makan. Nggak boleh buat piring. Atau berbentuk piring emas buat makan nasi nggak boleh. Ntar buat pajang, koleksi kata orang nggak boleh juga. Nggak boleh aja udah. Koleksi piring emas pajang, haram. Buat makan di piring emas, wah lebih kacau lagi. Haram banget udah itu. Ya. La fi aklin wala fi surbin wala ghairihima. Tidak boleh dipakai untuk makan, untuk minum, dan untuk selain keduanya. Selain makan dan minum, nggak boleh juga begitu. Buat apa aja dah. Wa kama yahrumu isti'malu ma zukira yahrumu ittikhaduhu. Sebagaimana haram mempergunakan yang tadi disebut tuh, emas dan perak, jadiin wadah, maka haram pula diambilnya, istilahnya dikoleksi. Min ghairi isti'malin, tanpa dipakai. Nyimpan aja nyimpan. Nggak boleh juga, kecuali nyimpan emas bukan berbentuk bejana, bentuk batangan ya, antam itu emas antam, istilah kita batangan lah, atau berbentuk perhiasan, tidak apa-apa. Orang laki punya emas boleh, yang nggak boleh kan dipakai. Punya mau 2 balok, 3 balok, oh sebalok berapa? Boleh silakan, orang laki paling kena zakat, kan begitu. Berkurang zakat lagi, habis lama-kelamaan. Mendingan emas gue dagangin, begitu. Maka tuh diantara hikmah ada zakat, jadi ekonomi berputar. Orang nggak nyimpen duit banyak-banyak. Kalau duit pada disimpan, ekonomi yang mandek. Coba punya duit, ada yang bikin kontrakan. Nah, kontrakan itu kan perlu ini, perlu itu. Maka toko-toko laku. Yang kerja juga ikut laku begitu. Ntar bikin apa? Pabrik. Bikin apa lagi? Ini ono. Jadi ekonomi bagus, berkembang itu. Kalau semuanya pada nyimpen, itu yang kacau itu. Ya, disimpen aja, nggak maju, bulukan tuh duit. Ya, ekonomi nggak berjalan. Jadi begitulah saudara-saudara. Jadi nggak boleh menyimpan emas ya, berbentuk tadi gelas, piring dan sebagainya. Memakainya apalagi, tapi memiliki yang bukan berbentuk logam sih nggak apa-apa, paling kena zakat begitu. Ya. Kemudian fil asoh menurut pendapat yang paling benar. Jadi ada lawan fil asoh, itu lawannya sahih. Masih benar, masih ada yang membenarkan. Membenarkan yaitu menyimpan aja, jangan pakai. Ada yang membolehin. Cuman fil asoh pendapat yang paling benar nih, yang dijadiin pendapat sandaran, nggak boleh juga dah. Iya, pakainya nggak boleh, koleksi nggak boleh juga, fil asoh begitu. Wa yahrumu aydan, dan haram juga al-ina'ul matliyu bidzahabin. Haram juga yaitu bejana ya, seperti gelas biasa, cuman matli dilapisin bidzahabin dengan emas. Pinggirannya pakai emas,
dilapisin. Ya, nggak boleh itu, sama aja. Itu udah berlebihan udah. Walaupun gelas, cuman dilapisin. Mungkin bawahnya, mungkin tengahnya, mungkin atasnya dilapisin emas. Gitu. Al-matliyi arti dilapisi bidahabin au fiddatin. In hasala minat tilai syai'un. Apabila ya hasil atau akibat dari lapisan itu dengan cara dipanasin, maksudnya dilas. Susah ngomong ini. Jadi saudara-saudara, gelas ya dilapisin emas, itu pakai dilas. Kan tukang emas kan ada lasnya kan, lasnya itu apa? Kecil. Ya kecil, kalau gas gede ya hancur langsung begitu. Itu ngelas pintu begitu kan, nggak kena. Itu ada lasnya tuh kecil, kita lihat ya. Dielas tuh meleleh itu emas. Ya, meleleh itu emas. Kemudian ditempelin buru-buru di gelas. Nggak boleh itu dah. Nggak boleh. Kalau nggak pakai dilas boleh. Cuman ntar ya istilahnya ya makruh lah minimal. Ini dikatakan, saya ulangin lagi, wa yahrumu aidon al-inaul madli. Haram juga bejana yang dilapisin bidahabin au fiddatin dengan emas dan perak, in hasolah bila mana hasil, bila mana terjadi itu emas dan perak pada bejana, minatila syai'un bi'ardihi alan nar, yaitu hasil sesuatu dari dibentangkan atas api. Bahasa kampungnya dilas, sudah repot banget nih. Bi'ardihi alan nar, emang ard itu dibentangkan ya, dibentangkan terus dikasih api. Nah, kita bilang dilas begitu, nggak boleh pakai las ya. Ada istilah kita zaman dulu disepuh bang pakai api. Kagak, disepuh itu emang pakai emas juga. Pakai bahan kimia kali ya, bahan kimia kita nggak tahu dah, campurin emas, emasnya meleleh jadi air emas begitu. Ada cincin besi dicelupin begitu, tadi angkat. Iya, sebulan 2 bulan juga hilang lagi. Dia emasnya kayak kulit bawang. Kenal kulit bawang? Tipis bang. Itu kayaknya nggak ngapain-ngapain tuh, yang saya paham. Kecuali dipanasin, ditempelin. Ya, itu gede dah tuh, udah gede. Itu gede. Tapi kalau yang dicelup, tipis banget. Itu buktinya beberapa bulan juga hilang tuh warna emasnya. Besinya nongol lagi katanya. Bukan itu yang dimaksud, kayaknya itu nggak ngapa-ngapa, karena nggak pakai dilas, nggak pakai bantuan api. Ini yang nggak boleh pakai bantuan api, dia meleleh ditempelin. Nah boleh itu. Ya. Nah ini waya juzu nih yang akan datang lah. Waya juzu istimalu, yaitu ina ghairihima. Yang akan datang